Selamat datang di Celotehan Hasan. Celotehan pria berdasi, tapi nggak korupsi. Merdeka katanya. Karya Celotehan Hasan 2025. Di atas langit bendera berkibar dengan gagahnya. Tapi di dasar hati masih ada rasa takut untuk bicara. Rasa takut untuk berbeda. Rasa takut untuk melawan. Merdeka katanya. Tapi harga diri dijual murah. Demi jabatan. Demi kenyamanan. Bahkan demi diam. Merdeka bukan cuma soal terlepas dari penjajah. Tapi juga soal terlepas dari kebodohan dan kebohongan yang kita pelihara dari diri sendiri. Merdekakah kita? Atau cuman katanya? Tadi sedikit puisi dari Celotehan Hasan. 80 tahun kemerdekaan. Tapi masalahnya gimana cara kita menjaga kemerdekaan ini agar terus terjaga gitu. Di ulang tahun kemerdekaan yang udah 80 tahun ini banyak harus yang kita refleksikan di sini. Kita perlu merefleksikan kemerdekaan ini dari rakyat sampai pejabat, itu harus merefleksikan. Dari rakyat yang masih banyak bersikap acuh, yang masih banyak dengan sikap acuhnya terhadap isu-isu sosial politik negeri ini, itu menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian kita untuk menjaga kemerdekaan ini. Ketika kita acuh dengan isu sosial politik dalam negeri ini, maka jangan heran kalau yang keluar, yang muncul hanyalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan menguntungkan kita gitu. Dari sini kita mulai berbenah. Rakyat merefleksi. Kalau kita tidak peduli dengan bagaimana cara sistem negara ini bekerja, maka kita ibaratnya kayak ngasih cek kosong ke orang-orang yang sudah kita pilih gitu. Makanya mari berbenah dari rakyat, ya, karena rakyat adalah menurut saya juga cerminan dari pemerintah gitu. Rakyat adalah cerminan dari pemimpinnya gitu. Dari rakyat kita semuanya berbenah, nggak usah lagi membiasakan kebiasaan-kebiasaan buruk gitu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah membudidaya seperti nyerobot antrian, korupsi receh-recehan, sampai budaya-budaya telat seperti itu. Sudah kita stop menormalisasikan itu, karena dari hal-hal sekecil itu ketika diwajarkan maka akan membudidaya dan sampai ke jadi pejabat pun akan terbiasa seperti itu. Kalau kita masih memainkan proyek-proyek laporan keuangan organisasi, korupsi receh-recehan kayak gitu, sama aja dengan pejabat yang memainkan dana APBN gitu. Cuman beda di skala aja, nolnya lebih besar mereka gitu. Kalau kita masih sering ngantri, nyerobot antrian gitu, ya mereka juga gitulah pokoknya gitu ya. Ayo kita benahi sedikit demi sedikit gitu. Bagaimana kita merenungi juga apakah kita sudah benar menjadi rakyat gitu. Lalu untuk pejabat, Anda juga harus merenungkan apakah diri Anda bekerja untuk negara atau hanya untuk memuaskan diri Anda sendiri. Ketika jawabannya membuat diri Anda malu, ya waktunya untuk berubah gitu. Rakyat nggak butuh pejabat yang duduk di kursi empuk lalu menghabiskan banyak anggaran dan memainkan proyek-proyekan. Nggak butuh. Rakyat butuh rakyat butuh pejabat yang memberikan ide dan gagasannya untuk kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan, bukan kebijakan-kebijakan yang malah menyengsarakan gitu, dari pajak hingga apapun itu.
kebijakan-kebijakan yang semakin ngawur yang sering kita dengar ini, ayo coba refleksikan para pejabat gitu. Apakah saya ini sudah menyejahterakan atau malah menyengsarakan? Ataukah saya yang cuma merdeka atau rakyat juga ikut merdeka? Coba refleksikan ini semua. Karena kemerdekaan itu adalah proyek warisan gitu, warisan jangka panjang yang nggak selesai, yang nggak bakal selesai gitu. Maka harus terus diperbaiki. Di mana salahnya? Evaluasi terus-terusan harus dilakukan oleh para pejabat. Dan introspeksi juga harus dilakukan oleh rakyat. Apakah kita sudah benar memilih, dan ketika kita memilih apakah kita memantau? Monitoring dari rakyat itu perlu. Bukan cuma pakar hukum yang harus memantau kinerja dari para pejabat, para pengurus negara gitu kan. Rakyat juga perlu memonitoring hal ini gitu loh. Karena sejatinya rakyat, kalau kata Panji Pragiwaksono kan, rakyat ini atasan presiden gitu kan. Atasan para pengurus-pengurus negara ini gitu. Kalau atasannya aja malah nggak cuek, malah cuek gitu maksudnya, malah cuek dari kinerja bawahannya. Yang ada ya atasannya dipermainkan sama bawahan-bawahannya ini gitu kan. Masa kita terima ketika bawahan kita lebih sejahtera hidupnya daripada kita sendiri, daripada atasannya gitu kan. Masa bosnya lebih miskin daripada pegawainya? Kan lucu, aneh kan. Jadi hal kamu mania dimanapun kalian berada, ayo refleksikan ini dan coba untuk sedikit lebih peduli lagi tentang isu-isu negara, isu-isu politik, dan bagaimana sistem negara ini bekerja gitu. Lebih peduli saja, lalu kita akan tahu bagaimana nanti untuk membenahi dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, kita benahi sedikit demi sedikit gitu kan. Nanti pejabat juga harusnya introspeksi, harusnya pejabat lebih sadar daripada rakyat, lebih sadar duluan daripada rakyat gitu. Semoga di kemerdekaan yang akan datang kita sudah bisa bilang kalau kita beneran merdeka, bukan cuma katanya. Sampai jumpa di Celotehan Hasan episode selanjutnya.